Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resi Desintanasa dengan NIM L1312405. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan materi yang berjudul Tahapan Pengukuran Hasil Hutan Bukan Kayu atau HHBK. Dalam video ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian HHBK, klasifikasinya, serta tahapan inventarisasi dan cara pengukurannya di lapangan. Sebelumnya, tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah inventarisasi hutan. Oke, kita masuk pada pendahuluan. Pada slide ini dijelaskan mengenai pentingnya hasil hutan bukan kayu atau HHBK. HHBK didefinisikan sebagai hasil hutan yang berasal dari sumber daya hayati, baik nabati maupun hewani beserta turunannya, namun tidak termasuk kayu. HHBK memiliki peran yang sangat penting, khususnya dalam mendukung ekonomi masyarakat pedesaan, membantu pengentasan kemiskinan, serta mendukung ketahanan pangan masyarakat sekitar hutan. Namun demikian, pemanfaatan HHBK masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya yaitu belum tersedianya data inventarisasi yang akurat mengenai potensi HHBK di suatu wilayah hutan. Oleh karena itu, diperlukan inventarisasi yang sistematis, sehingga jumlah, sebaran, serta potensi produksi HHBK dapat diketahui dengan lebih jelas. Oke, pada slide ini ditampilkan rumusan masalah dan tujuan dari pembahasan materi ini. Rumusan masalah dalam materi ini antara lain yaitu yang pertama, pengertian dan klasifikasi HHBK, kedua, bagaimana pengorganisasian inventarisasi HHBK, dan yang ketiga yaitu alat, bahan, serta tata cara pengambilan data HHBK di lapangan. Sedangkan tujuan dari pembahasan ini yaitu untuk menjelaskan konsep HHBK serta memberikan gambaran mengenai panduan teknis inventarisasi HHBK di lapangan. Selanjutnya yaitu konsep dan klasifikasi HHBK. HHBK dapat dibagi menjadi beberapa kategori. Yang pertama adalah HHBK nabati, contohnya seperti rotan, bambu, getah, serta tanaman obat yang berasal dari hutan. Yang kedua adalah HHBK hewani, contohnya seperti madu hutan dan satwa buruan yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Selain itu, terdapat juga jasa lingkungan, seperti sumber air, penyimpanan karbon, dan potensi wisata alam. Hal ini menunjukkan bahwa hutan tidak hanya menghasilkan kayu, tetapi juga berbagai sumber daya lain yang memiliki manfaat ekonomi dan ekologis. Alat dan bahan inventarisasi. Beberapa alat utama yang digunakan antara lain GPS untuk menentukan titik koordinat lokasi, kompas untuk menentukan arah mata angin, meteran untuk mengukur jarak, diameter untuk mengukur diameter batang, serta hagameter untuk mengukur tinggi tanaman. Selain itu, juga terdapat beberapa bahan yang digunakan seperti tali atau patok untuk menandai plot pengamatan, label atau tag untuk menandai individu tanaman, serta formulir pencatatan untuk mencatat data yang diperoleh di lapangan. Pengorganisasian inventarisasi. Pada slide ini dijelaskan mengenai pengorganisasian inventarisasi HHBK. Sebelum melakukan kegiatan pengukuran di lapangan, diperlukan beberapa tahapan perencanaan, antara lain menentukan lokasi penelitian, menentukan metode sampling yang digunakan, membentuk tim kerja, serta membuat plot pengamatan. Tahapan ini sangat penting karena inventarisasi yang terorganisir dengan baik akan menghasilkan data yang lebih akurat dan dapat digunakan dalam pengelolaan hutan secara berkelanjutan. Pada slide ini dijelaskan mengenai tata cara pengukuran HHBK pada bambu. Langkah pertama adalah membuat plot pengamatan yang biasanya berukuran sekitar 10 meter x 10 meter. Selanjutnya dilakukan perhitungan jumlah rumpun bambu serta jumlah batang dalam setiap rumpun. Nah, kemudian dilakukan pengukuran diameter batang pada ketinggian sekitar 1,3 meter dari permukaan tanah serta pengukuran tinggi total batang. Selain itu, juga dilakukan penilaian terhadap kondisi kesehatan dan tingkat kematangan bambu untuk mengetahui potensi pemanfaatannya. Tata cara pengukuran rotan dan air. Nah, untuk rotan, langkah pertama adalah mengidentifikasi jenis rotan yang ditemukan. Setelah itu,
Dilakukan perhitungan jumlah batang serta pengukuran diameter batang rotan, biasanya pada bagian tengah batang. Nah, selain itu, juga dinilai kesiapan rotan untuk dipanen. Sedangkan, untuk jasa lingkungan seperti air, dilakukan pengukuran debit air di sumber air, serta pengukuran kualitas air serta pH, suhu, dan tingkat kekeruhan. Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa hasil hutan bukan kayu memiliki nilai ekonomis, sosial, dan ekologis yang sangat penting. Oleh karena itu, kegiatan inventarisasi HHBK perlu dilakukan secara sistematis, mulai dari tahap perencanaan, pengumpulan data di lapangan, hingga analisis data. Data inventarisasi ini dapat menjadi dasar ilmiah dalam pengambilan kebijakan pengelolaan hutan yang lebih baik dan berkelanjutan di masa depan. Sebagai saran, kegiatan inventarisasi HHBK sebaiknya dilakukan secara berkala dengan menggunakan metode yang standar, sehingga perubahan kondisi ekosistem dapat dipantau secara lebih baik. Nah, selain itu, peran pemerintah dan masyarakat lokal sangat penting dalam proses pendataan serta pengelolaan HHBK. Dengan demikian, pemanfaatan sumber daya hutan dapat dilakukan secara optimal, namun tetap menjaga kelestarian hutan. Sekian pemaparan dari saya mengenai tahapan pengukuran hasil hutan bukan